banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa. Laksanakan musdes dulu setelah ada penolakan dari Bapak Camat. Nah, musdes ini tentunya melibatkan para tokoh sebagaimana kita ketahui bersama kalau musdes itu bagaimana alurnya. Nah, ini membentuk panitia baru dan kemudian selanjutnya sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang. Nah, banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kepala desa yang kami simpulkan penolakan itu dikarenakan satu, ada indikasi masalah soal yang tidak sebagaimana mestinya menunjuk Universitas Negeri Malang. Nah, di dalamnya itu ada perbedaan soal. Saya kira begitu. Jadi tidak murni dari Universitas Negeri Malang. Jadi Negeri Malang tidak independen di situ. Yang kedua adalah Bapak Kepala Desa menjadi petugas cek, petugas tes, ya. Dia melakukan tes wawancara sehingga mengganggu komposisi, hal ini dibuktikan ya, komposisi penilaian, di mana penilaian itu sebagaimana tatib yang ada di panitia, ada tes tulis 40% muatan nilainya, tes kompetisi komputer, kompetensi komputer itu 40%. Nah, yang terakhir adalah tes wawancara muatannya 20%. Ya. Dengan demikian, yang aneh kami temukan adalah dari dua tes, misalkan si B ini harusnya nomor 1, maka bergeser menjadi nomor 2. Si C harusnya ini ya, misalkan ya, saya terangkan, misalkan si A, ya, misalkan si A ini hasil tes tulis dan kompetensi komputer itu menduduki ranking 4 misalkan, maka dia akan bisa menjadi kedudukannya berpindah ke nomor 1 dengan penambahan nilai wawancara yang diakumulasinya yaitu berpatokan pada 1000%. Nah, jadi harusnya itu 40, 20 kan 100%. Nah, ini untuk mengatrol yang si A untuk menjadi nomor 1 ini, maka di tes wawancara itu angkanya dibesarkan. Jadi bisa 168 untuk menduduki peringkat ke pertama. Ada lagi calon yang tidak bisa kompetensi komputer, menghidupkan saja tidak bisa, itu bisa ranking pertama. Dan ternyata sekarang bertambah lagi ada indikasi kolusi di situ, ya, kolusi antar calon dengan Pak Kades. Karena tadi malam saya sempat dikirimi WA percakapan Pak Kades dengan salah satu peserta yang namanya Putri. Untuk ya, dimana Putri ini ternyata membuat soal sendiri dan menjawab sendiri, sehingga angkanya itu menjadi dia menjadi pinter karena menjawab soalnya sendiri, dijawab sendiri.
Nah, di situ ada kalimat yang kurang etis yang disampaikan kepala desa, ada, ini akan saya tabrak demi dia untuk jadi. Nah, jadi itu garis besarnya. Dan kemudian karena kenapa kok saya ke lembaga tertinggi di Kabupaten Pasuruan? Sebab ini menyangkut tentang pengelolaan anggaran, di mana anggaran itu tentunya menggunakan keuangan negara. Sementara ini dapat kami infokan bahwa anggaran yang diserap untuk kegiatan itu senilai 30 juta. Dan panitia tidak pernah sekalipun memverifikasi keabsahan data peserta, berkas peserta. Contohnya misalkan legalisir ijazah, itu tidak pernah datang ke pihak sekolah, dinas maupun pengadilan maupun kepolisian, itu tidak dilakukan. Nah, di sini pasti tidak ada kesinkronan. Memang hari ini kita belum tahu SPJ-nya bagaimana, tapi sebagai warga negara kita mengantisipasi sedini mungkin, jangan sampai keuangan negara ini dibuat main-main, nanti akan SPJ-nya sulapan. Jadi itu Pak yang dapat kami sampaikan garis besarnya. Mohon nanti ditindaklanjuti secara resmi, apakah perlu nanti mengundang DPRD, camat maupun kepala desa, sebab surat yang kami buat semuanya sudah kami tembuskan ke sana melalui surat elektronik maupun cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tokoh masyarakat, Pak. Untuk menambahkan aja dari saudara kami Anjar, bahwasanya dengan adanya penolakan oleh pihak kecamatan, maka seharusnya tadi sudah disebutkan harus ada suatu pembubaran panitia karena diawali dari awal. Nah, dengan pembubaran panitia ini harus ada musdes. Sampai hari ini belum ada musdes, belum ada pembubaran, tapi sudah ada pembukaan penjaringan lagi untuk tahap kedua, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 15. Seharusnya itu harus ada pembubaran dulu, mestinya pembubaran dulu, terus ada berita acara dan penetapan panitia. Nah, ini kayaknya belum dilakukan oleh pihak panitia. Oleh karenanya langsung dibuka tanggal 7 sampai tanggal 15 itu ada penjaringan lagi. Itu satu, Pak. Terus yang kedua, terkait masalah tim seleksi atau tim penguji. Seharusnya ada satu bentuk undangan dari beberapa perguruan tinggi. Ada satu bentuk kompetitor. Mungkin panitia ini bisa mengundang 2, 3 atau 4 perguruan tinggi. Kita adakan presentasi, kita ukur bobotnya, dan itu kita bentuk, kita ambil. Oh, ini bobot untuk pengujinya bagus, dan mungkin kontraknya juga nggak terlalu mahal. Nggak harus dari UIN, mungkin dari Pasuruan sendiri, mungkin UNMER juga bisa. Harusnya begitu dilakukan. Setelah itu ada presentasi bobot, maka panitia bisa menunjuk salah satu perguruan tinggi itu. Ini tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Sehingga pertanyaan kami, kalau toh memang harus kepada UIN ada panitia, saya tanyakan apa latar belakangnya kok mengambil UIN, ada apa? Ini yang perlu saya tanyakan kepada panitia, dan tolok ukurnya apa, mungkin itu. Terus yang ketiga, Pak, yang terakhir mungkin ini terkait di dalam pengujian, ini ada salah satu bentuk yang tadi sudah disampaikan, ada KKN sedikit, Pak, ya, karena di tim penguji itu ada masih saudara sepupu di calon. Nah, ini ada satu bentuk pertanyaan, apakah ini real soal itu, apa tidak ada pembocoran dan macam-macam. Karena masih ada keterkaitan bude sama ponaan. Oleh karenanya saya menyoroti di situnya. Mungkin itu Pak anggota Dewan yang bisa saya sampaikan, barangkali ada tambahan dari teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala desa kan Bu? Iya. Mewawancarai ada Pak Kades sama panitia itu. Baru hasil dari panitia itu berikan kepada Kades. Ini kalau saya lihat di oknum itu ya, itu Pak Lurah kan boleh wawancara. Jadi panitia mewawancarai panitia hasilnya. Baik Pak sekalian, saya kira itu.
SMGP3H untuk mendampingi permasalahan dari kawan-kawan yang mendaftar di penjaringan perangkat desa Kejabatan Gempol. Kepentingannya ke sini apa? Kepentingan ke sini yaitu kita coba mengadu dan mencari keadilan penyelesaian masalah terkait dengan polemik penjaringan perangkat desa yang ada di Desa Kejabatan, di mana proses itu merugikan masyarakat, juga terindikasi merugikan keuangan negara. Terus yang diharapkan? Yang diharapkan nanti ada semacam pelaksanaan yang fair, yang tidak merugikan, dan betul-betul kompetisi itu terjadi dengan baik, maka di Desa Japanan akan ada perangkat desa yang memang mempunyai nilai bobot yang sesuai diharapkan. Untuk harapan ke Dewan ini? Harapan ke Dewan ini mengingat pemerintah kalau unsur kecamatan itu kalau ditanya itu adalah kewenangan daripada desa, maka kita akan tujuan ke sini itu ingin mengurai dan mempertajam peran fungsi di mana pemerintahan ini harus bersih.